Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani di Dollar Hunter. Kemudian di sini kita akan berbicara tentang perkembangan situasi dan peristiwa yang terjadi di dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke market kripto untuk melihat situasi terkini di coin market cap. Untuk Fear and Greed Index ini kalau kita lihat bahwa masih angka pembelian masih cukup lumayan karena ada di poin 70, teman-teman, masih ada di fase greed. Kemudian kalau kita melihat untuk dominasi Bitcoin ini masih menguasai market kripto sebesar 51,9%. Kemudian untuk Ethereum ini masih menguasai market di dunia kripto sebesar 16,3%, teman-teman. Kemudian kita akan lihat bahwa Bitcoin untuk hari ini diperdagangkan di angka 43.800 US dollar. Untuk time frame 24 jam mengalami koreksi di sebesar 1,1%. Kemudian untuk time frame 7 hari untuk Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 5,03%, teman-teman. Kemudian kita akan lihat di sini untuk Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 2.243 US dollar. Kemudian untuk time frame 24 jam mengalami koreksi sebesar 1,3% dan time frame 7 hari mengalami koreksi sebesar 1,72%, teman-teman. Kemudian BNB ada di angka 316 US dollar. Untuk time frame 24 jam untuk BNB mengalami koreksi 1,8%, teman-teman. Kemudian untuk time frame 7 hari mengalami kenaikan 1,72%. Nah, untuk ini ada salah satu subscriber menanyakan tentang bagaimana perkembangan Solana ke depan, teman-teman. Kita lihat di sini Solana setelah kemarin sempat menembus angka di atas 100 dolar, hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Jadi hari ini kalau kita lihat Solana turun bermain di angka 98,68 US dollar per satu Solana. Untuk time frame 24 jam ini mengalami koreksi cukup dalam, teman-teman, sebesar 6,55%. Kemudian untuk time frame 7 hari mengalami koreksi sebesar 6,42%, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang Solana. Ini ada sebuah berita dari Cointelegraph yang berbicara tentang Solana. Di sini ada sebuah artikel dengan judul "Mengapa harga Solana ini turun sekitar 9% minggu ini." Ini pada saat tulisan ini dibuat, harga Solana mengalami koreksi, teman-teman. Jadi kalau kita melihat informasi dari Cointelegraph ini, teman-teman, Solana ini adalah mata uang kripto yang sebelumnya sempat mencapai harga 126 US dollar pada tanggal 25 Desember. Ini sempat menembus angka 126 dolar, teman-teman. Pada tahun 2023 kemarin pada tanggal 25 Desember. Kemudian mengalami penurunan tajam sebesar 22% dalam 11 hari terakhir mengalami penurunan. Dan saat ini diperdagangkan di angka 98,4 pada saat tulisan ini dibuat. Kalau kita lihat untuk real time-nya memang 98,4, teman-teman. Jadi harga Solana hari ini ada di angka 98,4. Namun kalau secara kenaikan harga, teman-teman, ini harga ini sebenarnya naik sebesar 61% dari bulan sebelumnya. Meskipun beberapa analis meyakini bahwa momentum bullish masih berlanjut, namun sebagian besar trader kripto cenderung mengubah portofolio mereka dengan cepat saat peluang yang lebih baik muncul, teman-teman. Kemudian investor pun mulai mempertanyakan apakah aktivitas jaringan Solana ini mencerminkan sentimen buruk terhadap harga
token dari Solana, teman-teman. Kita akan berbicara persoalan ini. Jadi beberapa analis mengaitkan bahwa kenaikan harga Solana ini dengan demam airdrop, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa kenaikan Solana ini melanda karena adanya token JITO yang baru diluncurkan dan terdaftar di bursa pada tanggal 7 Desember 2023. Kemudian dalam beberapa jam, JITO ini mencapai kapitalisasi pasar lebih dari 300 juta US dollar, teman-teman. Dan kemudian kesuksesan ini juga diikuti oleh meme coin yang bernama Bong. Ini meme Bong ini juga bermain di atas jaringan Solana, teman-teman. Jadi kesuksesan JITO diikuti oleh meme coin yang bernama Bong. Ini menyebabkan ponsel, ada penjualan ponsel Saga Solana ini ludes terjual karena beberapa airdrop ditargetkan kepada pemilik ponsel, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa sebenarnya ini kenaikan harga Solana ini adalah mencerminkan kenaikan total value lock 13% dari bulan sebelumnya, teman-teman. Jadi ketika kita melihat nilai total Solana yang terkunci, terlihat bahwa permintaan mengalami penurunan meskipun belum menjadi titik perhatian serius. Kita lihat bahwa total value lock Solana dalam jaringan Sol ini mencapai puncaknya pada 15,4 juta Solana pada tanggal 19 Desember, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, teman-teman, penting untuk dicatat bahwa total value lock dari Solana ini mencerminkan kenaikan 13% dari bulan sebelumnya. Jadi sebagai perbandingan, total value lock BNB itu turun 12% selama periode yang sama, sementara Solana malah naik sebesar 13%, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, walaupun Solana mengalami penurunan, tapi sebenarnya secara bulanan dia mengalami kenaikan sebesar 61%, teman-teman. Oke, dengan adanya naik turunnya harga Solana, coba kita akan melihat secara teknikal, teman-teman. Seperti biasa, saya memakai indikator teknikal sederhana yaitu MA50 dan MA200. Bagi teman-teman yang memakai teknikal lain, silakan sesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Jadi kalau kita melihat bahwa di time frame hari ini trennya masih up, teman-teman. Karena kita lihat di Solana ini MA50 masih berjalan di atas MA200. Memang ini terjadi sideway. Namun kita juga harus waspada, kita lihat pergerakan di H4, teman-teman. Untuk di H4 ini memang masih area golden cross karena MA50 ini berada di atas MA200. Namun tetap harus waspada, teman-teman. Kalau saya pribadi pada saat terjadi dead cross, misalkan MA50 ini memotong MA200 ke bawah, maka saya akan keluar dari market, teman-teman. Baik dalam posisi untung maupun dalam posisi rugi. Artinya pada saat MA50 memotong MA200 ke bawah, itu saatnya taking profit atau saatnya cut loss, teman-teman. Namun kalau kita lihat dari indikator ini masih trennya masih up, teman-teman. Namun kita lihat ke depan, karena Solana hari ini memang mengalami koreksi cukup dalam, tapi menurut pendapat saya pribadi masih trend up karena belum ada dead cross atau MA50 belum memotong MA200 ke bawah. Oke, teman-teman, sekedar mengingatkan bahwa saya bukan seorang analis keuangan. Jadi keputusan untuk menjual atau membeli Solana, teman-teman silakan melakukan observasi secara mandiri, teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.